mendemonstrasikan prosedur tindakan keperawatan, yaitu tentang tindakan irigasi kandung kemih. Nah, sebelumnya kita masuk ke tindakan, saya akan memperkenalkan alat, di mana alat yang akan kita gunakan di sini adalah yang pertama kita menyiapkan cairan, ya, cairan yang kita gunakan untuk irigasi kandung kemih. Yang kedua kita siapkan dulu kateter yang digunakan, apakah kateternya 2 jalur ataupun kateternya 3 jalur. Terus kita juga menyiapkan selang irigasi, ya. Terus kita juga menyiapkan di sini adalah urine bag atau kantong urin, ya. Terus kita menyiapkan hand spoon, ya. Terus cairan untuk kateter, terus clamp, terus juga kita menyiapkan strap, ya, perlak, ya, bengkok dan cairan desinfektan dan juga Oke, selanjutnya bak instrumen yang berisi kasa dan gunting plester dan juga klep. Dan juga tidak lupa kita sediakan plester. Terus tiang infus. Nah, sebelum kita masuk ke tindakan irigasi kandung kemih, ya, kita juga harus persiapkan pasien. Sebelum kita persiapkan pasien, kita harus tanya dan kaji dulu tentang prosedur yang akan kita lakukan. Selamat siang, Pak. Pada kesempatan kali ini, saya perawat Lisa akan melakukan tindakan irigasi kandung kemih pada Bapak yang tujuannya adalah untuk membantu mengeluarkan buku-bukuan darah pada kandung kemih Bapak berhubung Bapak setelah melakukan operasi prostat. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Selanjutnya, perawat cuci tangan. Perawat pasang handspun. Siapkan cairan yang sudah kita beri label, ya, untuk melakukan irigasi. Kemudian sambungkan ujung selang irigasi ke dalam cairan irigasi yang sudah kita beri label. Kemudian digantung. Ya. Jangan lupa untuk memilas cairan. Setelah itu, hubungkan selang irigasi kepada pot penyambung pada kateter 3 cabang atau 3-way. Ya, ini kita pastikan bahwa pasien sudah terpasang kateter 3 cabang atau 3 jalur. Nah, setelah itu kita juga harus pastikan bahwa kateter untuk penampung urin atau urine bag sudah terpasang pada sambungan dari stent. Sebelum kita melakukan tindakan irigasi kandung kemih, ya, yang perlu kita ketahui tindakan irigasi ini terbagi 2, ya. Kalau untuk irigasi kandung kemih dengan kateter 3 cabang, yaitu yang pertama itu terdiri dari irigasi intermiten dan irigasi kontinu. Untuk tindakan irigasi intermiten, ya, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah dengan cara mengambil clamp, ya. Kemudian alirkan cairan yang sudah diprogramkan dokter, ya, pastikan sudah masuk ke dalam kateter dan masuk ke dalam kandung kemih. Kemudian kita clamp, ya, kita clamp yang tujuannya adalah supaya cairan itu menetap pada kandung kemih. Ya. Setelah menetap pada kandung kemih selama waktu yang sudah kita tentukan tadi, ya, itu untuk memastikan bahwa cairan tadi menetap pada kandung kemih, ya, dan melekat pada dinding-dinding kandung kemih, ya. Setelah waktu ditentukan tadi, kita buka clamp, ya. Kita buka clamp, kemudian kita perhatikan cairan yang keluar, ya. Dan juga kita kaji warna, jumlah, dan kejernihan dari urin yang keluar, ya. Cairan yang masuk dengan cairan yang keluar harus sama, sehingga itu yang kita lihat bahwa cairan irigasi sudah kita lakukan. Next, ya. Selanjutnya irigasi kontinu. Nah, untuk melakukan irigasi kontinu ini adalah tujuannya di mana cairan itu mengalir secara kontinunya. Ya, yang pertama kita perhatikan adalah apabila clamp terpasang pada selang kateter, buka clamp, ya. Kemudian alirkan cairan pada selang irigasi, ya, sesuai dengan program dokter. Ya. Apabila program dokter tidak ditentukan cairan yang diberikan, kita boleh memberikan cairan sebanyak 3. Oke, setelah kita melakukan tindakan irigasi
kandung kemih ini kita melakukan evaluasi. Ya, yang dievaluasi adalah yang pertama adalah kenyamanan pasien, apakah ada respon nyeri, dan juga mengevaluasi jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar. Setelah itu kita dokumentasikan, yaitu perawat mendokumentasikan tindakan yang dilakukan, yang mana yaitu dicatat ya nama pasien, ya perawat yang melakukan, jumlah cairan yang diberikan, nama cairannya, kejernihan cairan yang keluar, warna urin yang keluar, ya. Terus juga tindakan yang dilakukan kemudian ditandatangan oleh perawat. Selanjutnya kita melakukan tindakan irigasi kateter 2 jalur, ya. Ini kateter 2 jalur yang sudah kita siapkan, bahwa pastikan pasien sudah terpasang kateter 2 jalur. Nah, tindakan ini dilakukan dengan cara yang pertama kita siapkan cairan yang sudah kita masukkan ke dalam spet, ya 10 cc, ya. Kita masukkan cairan sebanyak 30 sampai 40 mililiter, itu untuk kateter yang kita lakukan adalah irigasi kateter. Tapi kalau untuk irigasi kandung kemih, yaitu memasukkan cairan sebanyak 300 sampai 400 ml, ya. Masukkan cairan, ya. Sebelumnya pastikan dulu bahwa selang pada ini kantong irigasi itu sudah diklem, ya. Kemudian masukkan cairan, ya. Kemudian kalau untuk dia menetap, ya, masukkan klem cairan. Kalau untuk dia kontinu itu adalah dengan membuka dan melepaskan klem, ya. Perhatikan jumlah cairan, ya, kejernihan, ya, warna, ya, pastikan cairan yang masuk sama dengan cairan yang keluar dan beserta habaran urin yang sudah kita perhatikan tadi. Selanjutnya kita evaluasi kondisi pasien, bahwa pasien apakah merasa nyaman, ya, respon pasien apakah ada keluhan nyeri, ya. Terus juga kita evaluasi jumlah cairan yang keluar tadi, kejernihannya, warnanya. Kemudian juga kita evaluasi terkait dengan jumlah cairan yang masuk dengan jumlah cairan yang keluar tadi. Setelah itu kita rapikan pasien, ya. Setelah itu rapikan alat, ya. Setelah itu kita dokumentasikan, ya. Perawat mendokumentasikan itu di ruangan perawat, ya. Yang perlu didokumentasikan tadi adalah tindakan yang dilakukan, hari, tanggal, dan waktu, ya. Yang didokumentasikan juga adalah respon pasien, ya, keluhan pasien, kenyamanan pasien, dan juga jumlah cairan yang diberikan, jumlah cairan yang keluar, kejernihan cairan dan warnanya juga diperhatikan. Kemudian dicatat di dalam buku dokumentasi, ditandatangan oleh perawat. Baiklah, demikianlah praktikum kita hari ini tentang irigasi kandung kemih. Untuk selanjutnya kita akan bertemu untuk praktikum tindakan yang lainnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.